Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah mustarabah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang tafsir Jalalain dan kita sudah bicarakan sampai ayat 35 ya Pak ya. Sebelum kita masuk ke ayat ke-36, saya perlu refresh kembali kepada ayat 35 bahwa ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa berada di surga, kemudian digoda oleh iblis ya Pak ya. Mereka berdua kemudian hidup di surga dan diberikan kemudahan dan fasilitas yang ada di sana. Allah Ta'ala menyampaikan wa kula min harwatan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tetapi meskipun diberikan kebebasan, Allah Ta'ala memberikan warning dengan beberapa larangan, di antaranya jangan mendekati pohon ini. Kalau kalian berdua mendekati maka termasuk orang-orang zalim. Sekarang kita lanjutkan ayat lagi selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazallahuma asy-syaitanu anha fakhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Setelah mereka berdua ada di dalam surga, kemudian setan atau iblis menggodanya dan menggelincirkan keduanya dari surga. Maka Allah mengusir keduanya dari tempat mereka berdua di surga itu. Nah, setan itu dalam hal ini adalah iblis. Itu kan mempunyai sifat-sifat jahat. Jadi setan ini dari bahasa Arab, dari kata syatona, artinya menjauhkan dari rahmat Allah dan menjauhkan diri dari kebenaran. Dan setan itu yang selama ini kita pikirkan itu kadang-kadang mengatakan makhluk tersendiri ya. Tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa setan itu sifat jahat manusia yang paling jelek dan kemudian sifat jahat jin yang paling jelek. Dia merupakan sifat bukan wujud tersendiri seperti manusia, jin, iblis, malaikat bukan. Tapi setan itu sifat. Dan mereka selalu memperdaya kita dari segala arah, kanan, kiri, belakang, depan. Maka banyak hal yang dilakukan diantaranya membuat kita itu merasa was-was, takut, negatif thinking, suudzon, dan lain sebagainya yang pertama. Yang kedua selalu menghiasi kemaksiatan sebagai hal yang menarik. Misalkan contohnya jabatan dengan cara menyogok, misalnya itu kan. Kemudian menjadi pejabat ngomong dengan agak congkak, akhirnya seperti kemarin itu kan ngomong sedikit agak tergelincir, akhirnya banyak orang yang musuhi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah selain membuat was-was, kemudian menghiasi kemaksiatan sebagai hal baik, menakut-nakuti biasanya, nakut-nakuti kita. Misalkan kita mau menegakkan kebenaran, kita berani ditakut-takuti. Jangan-jangan nanti keluargamu diancam, gitu kan? Anakmu kemudian seperti itu dan seperti ini, itu kan nakut-nakuti dan lain sebagainya. Itulah setan. Setan itu dari sifat jahat manusia sendiri dan juga dari jin yang menggoda kita. Kemudian iblis di sini menggelincirkan Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari surga. Wa qulna bitu minha jami'a. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'ul lahin. Kemudian kami Allah berkata atau berfirman kepada Adam, Hawa dan tentu dengan iblis juga kan, karena jamak kan. Turunlah kalian. Ya, turun dari mana? Dari surga menuju ke bumi.
Tapi dalam tafsir ini disebutkan ila ardi ay antuma bimas tamil tuma alaihi min dzurriyyatikuma. Jadi Nabi Adam dan istrinya diusir dari surga turun ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Di antara kalian saling bermusuhan, min dzulmi ba'dikum ba'dun. Bermusuhan di antaranya apa? Saling berbuat dolim, membuat fitnah, macam-macam lah. Misalkan kalau kita diberikan kewenangan, kemudian melampaui kewenangannya, itu kan ya dolim. Dolim itu apa? Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kalau kewenangannya 10, dia berbuat sampai ke 12, kan namanya dolim. Yang seharusnya seperti ini, tapi seperti itu juga dolim, itu kan. Dan umumnya kita gitu, ya ada yang baik, ya ada. Ya, apakah semua pejabat kita dolim? Enggak, ya ada yang baik, ada yang agak curang, ada yang curang beneran, itu kan. Kalau misalkan sekarang orang kemudian tidak kelihatan, itu hanya Allah Ta'ala menunjukkan kita. Coba kalau dibuka semua, tidak peduli kiai atau biasa, orang biasa, semua akan kelihatan. Jadi bersyukurlah ya kita itu masih ditutupi dulu apa yang kita dari orang lain oleh Allah. Jadi tadi itu diantaranya memang Allah Ta'ala sudah memberikan garis pada manusia itu kan. Setelah dibumi saling bermusuhan, tapi tidak semuanya kan, bagi sebagian. Kemudian walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un lahin, dan bagi kalian di bumi ini mendapatkan tempat yang tempat yang tetap, dan kemudian bisa menikmati apa yang ada di bumi ini sampai batas waktu yang ditentukan. Ya bisa sampai kiamat kan. Jadi setelah Allah Ta'ala memberikan warning kepada Nabi Adam jangan mendekati larangannya, tapi kemudian tergoda oleh iblis, kan? Tergoda oleh iblis akhirnya diusir dari surga. Tapi perlu difahami, itu semua bagian skenario dari Allah Ta'ala untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Coba kita refresh pada ayat 30 kan. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu artinya sebelumnya Allah Ta'ala sudah punya rencana, punya skenario bahwa manusia itu akan diletakkan di bumi kan itu. Bukan di surga terus, bukan. Kalau di surga terus tidak mungkin kita bisa berkiprah, ya kan? Kalau di surga kan tidak ada orang beranak pinak, apa di sana nanti gitu besok itu. Orang itu bisa dibalas kebaikan di surga nanti di akhirat gitu. Apakah punya istri 5, 10, 20 itu kemudian punya anak kabeh kan ya enggak. Yang bisa beranak pinak berkembang biak ya di bumi ini. Nah, gitu. Maka itu bagian skenario dari Allah Ta'ala, di mana Adam, Hawa, kemudian iblis juga harus turun ke bumi, dan kemudian mereka bisa berkembang biak untuk mengelola bumi ini. Tapi diingat, kita itu sebagai khalifah bukan sekedar hanya mengelola, bukan sekedar hanya mengeksploitasi, bukan sekedar hanya mengeksplorasi, tetapi juga sebagai hamba Allah. Jadi ada batasnya. Jadi fungsi kita kan cuma dua, satu sebagai khalifah, kedua sebagai abdun. Khalifah itu untuk berkiprah, ya kan? Apapun lah kita lakukan. Tapi diingat, harus kita itu tahu diri kita itu sebagai hamba. Kalau sebagai hamba harus mengikuti tuannya, kan begitu. Tetapi kalau sebagai hamba kok tidak mengikuti tuannya, seenaknya di begitu, ya sudah, kita tahu sendiri. Apalagi saat sekarang ini kan ngomong kepeset sedikit, hati-hati. Termasuk juga di YouTube dengan pakai ini. Kalau saya ngomong salah sedikit bisa viral, bisa dimari banyak orang. Nah itu. Zaman sekarang ini kan tidak bisa kemudian strict, tidak ada orang dengar, nggak bisa. Kita ngomong sedikit di publik begitu orang bereaksi. Maka perlu hati-hati kadang. Nah kalau di kelas saya kadang ada kecelelean gitu di kelas sekolah itu. Bersama nilai dengan mahasiswa. Jangan sekali-kali di YouTube-an diviralkan ya. Ini untuk kalangan kita sendiri misalnya gitu. Nah, saya punya pengalaman ya teman dari Aceh. Bisa juga ngomong rada celelean gitu kan. Bulan. Di YouTube-an oleh mahasiswinya, ruame, digugat banyak orang disuruh minta maaf. Kita beli. Kira-kira ya 3 atau 4 tahun yang lalu. Orang Aceh Pak Didi, teman saya bisa di Jakarta. Terus kalau ketawa-ketawa saya itu, sama ya gitu, guyon tapi jangan begitu. Dia, saya kan hanya bercanda Pak. Iya, tetapi
ada yang usil jadi masalah. Sama Bapak. Kalau kita sudah live begini, usil ngomong, bisa jadi masalah. Nah, kadang hati-hati, gitu. Kecuali dari awal. Jangan sekali-kali diviralkan. Gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, kemudian walakum fil ardi mustaqarrun wa lahim. Kita akan tempat tinggal di bumi sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Batas waktu ada dua, Pak. Yang pertama adalah batas waktu ketika kita hidup sampai meninggal. Yang kedua batas waktu sampai kiamat, gitu kan? Batas waktu kita hidup ketika kita diberikan oleh rezeki oleh Allah itu sebatas kita sampai hidup. Meskipun kita punya mobil buahnya itu. Nah, sebatas rezeki sebatas yang kita hidup, Pak. Setelah kita mati, rezeki kita itu sudah terputus. Kita kan punya rumah, punya mobil, punya kapal, punya pulau. Kan ada yang punya pulau, Pak. Nah, itu gantian, Pak. Sudah tidak milik kita, milik ahli waris kita. Kan itu loh. Jadi jangan pikir milik kita, itu milik ahli waris kita. Meskipun kita masih mempunyai pertanggungjawab di akhirat. Meski begitu. Kan begini, selama harta itu belum diwaris, taruh lihat ya, Pak. Itu kan masih hak yang meninggal kemarin. Nah, itu menurut saya ditanyakan. Oleh karena itu yang paling baik ya. Kalau menurut Islam itu begitu meninggal, ya tadi itu hanya orang lain, ahli waris segera dipindah tangankan. Ya monggo bagaimana cara, apakah menggunakan apa itu hukum waris Islam atau kalau menggunakan saling rela dengan saudara ya monggo tidak masalah gitu kan. Itu kan tergantung yang masih hidup monggo lihat. Tapi Nabi menyampaikan ilmu yang paling pertama kali hilang dunia itu ilmu waris itu. Kadang-kadang meskipun kiai-kiai gitu kan tidak kemudian bagi waris menggunakan hukum waris atau hukum Islam, menggunakan hukum adat saling rela gitu. Ada juga. Dan ada juga yang unik ya. Dulu pernah dikritik oleh Pak Munawwar Sadzali pada tahun 95. Banyak para kiai, bahkan mungkin para kiai di Aceh juga gitu kan. Itu kan kalau kiai beneran 3 atau 4 hari atau seminggu mau meninggal sudah tahu. Yang kiai benar loh, tapi kayak saya kan enggak tahu. Jangan hari ini nanti saya mau apa kalau nggak tahu. Hari ini loh. Cita-cita kita ya setelah ngaji ya makan bersama. Tapi kan nggak tahu. Betul nanti makan bersama. Setelah makan bersama nanti mau olahraga. Apa ya betul kita nanti mau olahraga? Kan belum tahu. Tapi kiai tertentu itu ada. Seminggu sebelum meninggal dia harus tahu. Maka dia unik. Sebelum dia meninggal, kemudian dibahkan dia. Hibah kan boleh Pak, tidak ada batasnya. Anak perempuan dikasih banyak ya boleh, dikasih sedikit juga boleh juga. Akhirnya menggunakan pola-pola itu dikritik oleh Pak Munawwar Sadzali dalam bukunya Tata Negara judulnya. Ramai perdebatan pada tahun 95, saya masih saja baru. Ikut-ikutan itu komentar. Kalau dulu kan komentarnya bukan di situ, Pak. Di tulisan, perang pena itu di koran, atau disimpan-simpan. Sekarang kan enggak, setiap orang bisa Pak komentar. Pinter kabeh orang sekarang itu, Pak. Tidak peduli dia sarjana pora, kan? Atau mungkin biasa orang di jalan ngomong bisa, ya bisa komentar semuanya. Pinter-pinter saja. Tidak ada yang bodoh. Untuk komentar loh ya. Untuk komentar itu tidak ada orang bodoh, pinter semua. Orang kita. Nah, kemudian bedanya dengan ulama Pak. Tidak, ulama itu satu pinter agama dan tahu menafsirkan dan bisa menjadi suri toladan, itu yang paling enak. Kalau secara ngomong, saya bisa. Orang lebih pintar-pintar soal debat. Tapi perilakunya apakah iya? Seperti itu. Tapi apa iya? Ya, maka yang betul-betul ulama adalah satu, tahu agama, tahu menafsirkan. Tapi yang penting adalah menjadi suri toladan. Itu aja. Sumpu paling angel itu, suri toladan. Nah, kalau hanya sekedar ngomong banyak orang bisa. Kembali ke sini. Yang kedua adalah tadi batas waktunya sampai kiamat nanti. Kalau kiamat sudah selesai semuanya di bumi, tinggal dunia baru ataupun alam baru, alam akhirat yang gitu kan. Sebagaimana kita yakini. Fatalaqo Adam min Rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam mendapatkan ilham atau kalimat-kalimat dari Tuhannya. Setelah itu Allah telah menerima tobat Adam. Sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat dari hambanya sekaligus ar-rahimi dan maha belas kasihan kepada para hambanya. Setelah itu Nabi Adam itu bertobat. Apa kata Adam tobatnya? Bagaimana yang sering kita baca Pak?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa Nabi Adam. Begitu Nabi Adam menyesali atas perbuatannya, atas larangan yang tidak boleh dilanggar, ternyata dilanggar atas godaan setan tadi itu dari iblis. Kemudian mereka diberikan kalimat tertentu, kalimat maksudnya kalimat kata tobat itu. Nabi Adam tobat kepada Allah, kemudian diterima tobatnya. Nah, maka dari itu begini, kita sebagai manusia itu kan selalu harus berbuat baik terus mampu kita. Gitu kan. Kadang-kadang tergelincir, sama tergelincir bisa omongan, bisa gara-gara marah, bisa gara-gara tidak kebahagiaan dan lain sebagainya. Kan begitu. Lah bagaimana yang baik ya tobat terus. Tobat kalau berhubungan dengan Allah tentu bisa istighfar. Setelah kita berbuat jahat diikuti kebaikan gitu kan. Misalkan sholatnya kadang-kadang saya nggak jamaah. Kan ada orang, saya tuh kadang sholat itu. Soalnya kan saya kepingin jamaah, tiba-tiba wis ora jamaah, kemudian waktu ini mentek, misalkan asar kira-kira ya semeh maghrib begitu, itu kan dosa atau Pak? Makruh tahrim sebenarnya, karena sengaja, kecuali ada dosa syar'i. Itu gimana? Ya harus tobat, tidak cukup hanya menjadi istighfar, tapi harus diikuti kebaikan yang lain. Misalkan nambah sholat sunat, yang biasanya mungkin sholat sunati rakaat atau 2 rakaat, ya mungkin nambah lagi kan, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Atau biasanya mau Quran mungkin hanya 1 halaman, ya mungkin bisa 10 halaman. Itu sebagian daripada cara kita menyesali perbuatan kita. Nah, seperti Umar bin Khattab Nabi itu. Umar bin Khattab itu pernah, ya kan? Ternyata Umar salah mikir ya. Kemudian Umar apa? Puasa 3 hari kan? Seperti itu. Itu dalam kasus ingat saya pada perjanjian Hudaybiyah. Kan ketika itu kan para sahabat disuruh menyembelih binatang apa itu korbannya itu, pada nggak mau karena nggak jadi umroh masalahnya. Terus Nabi itu agak galau gitu, galau dalam pengertian ya nggak enak pikirannya gitu. Kembali ke temanya, terus konsultasi sama istri-istrinya. Jadi kan di bawah yang saat itu yang itu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi cerdas. Di samping Aisyah kan ada Ummu Salamah itu istri cerdas. Ummu Salamah jadi sederhana. Gimana enaknya dik? Misalnya bilang begini, gitu aja kok dipikir repot, ya Rasulullah gampang. Gimana? Jenengan bawa apa itu gamal itu. Untuk menyembelih itu, sembelih sendiri mawon. Maka mereka ikut. Begitu Nabi membawa apa itu gaman untuk menyembelih binatang korban itu, langsung para sahabatnya itu semua. Awal nggak mau. Nah ketika itulah Umar menyesal. Misal kenapa tadi kok nggak mau gitu. Dan nyeselnya bukan sekedar kemudian minta maaf kepada benda, dia mengerti masih puasa 3 hari. Itulah cara tobat para orang-orang terdahulu. Kalau kita kan tidak tobat. Anggapannya harus teruman apa itu ibadah kemudian kita itu maksiat kemudian haju istighfar, enggak, ditambahi ibadah lain. Kira-kira begitu. Begitu juga sama. Kalau kita bersalah sama orang lain, dia cukup minta maaf, ya mungkin ya diajak makan itu kan. Diajak ngobrol, makan, ajak ngopi, itu kan bagian daripada suka lulu. Nah, biasanya kan teman-teman itu pengambil kebijakan. Kalau saya dulu ngadu bahasa demo begitu biasanya. Sebelum demo, gampang, diajak makan malamnya. Makan, ajak ngobrol, enggak jadi demo. Tapi sekarang lain, Pak. Sekarang bocah demo, apa itu bocah makan, misalkan yang kandang ingkung itu, wis pare demo ya sik demo padha, nuntut gitu. Sekarang saya ketawa-ketawa sama teman-teman. Nggak bisa Pak pendekatan seperti yang lalu. Gimana caranya? Lalu, kalau yang lalu kan gampang tuh Pak. Meh demo kan ada korlapnya. Korlap diundang, ajak ngobrol, ajak makan-makan. Kalau perlu ajak tamasa. Besok nggak jadi. Sekarang nggak bisa Pak. Kok bisa tuh? Nah, kemarin diajak makan-makan ya sama kalau diajak makan tetap demo dengan rektorat katanya. Ya beda. Tapi nggak tahu kan ada juga yang masuk angin ya kasus kemarin kan. Terus kepengen majul gitu kan, tiba-tiba korlap dikasih sesuatu nggak jadi dimajukan, nggak jadi demo juga. Itulah kita, semua tergantung kita semua. Setelah Nabi Adam bertobat kepada Allah, Allah menerima tobat Nabi Adam. Qullah bidu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian Allah mengulangi dengan ayat apa itu ayat berikutnya, hampir sama dengan di atas, tapi ini sebagai pengulangan, ya kan? Kenapa diulang? Supaya ada apa ya perhatian dari kita. Ya. Kami berfirman, turunlah kalian dari surga, semuanya,
Maka apabila datang dariku petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tiada rasa ketakutan dan tidak ada rasa yang namanya sedih di akhirat nanti karena mereka akan dimasukkan ke surga. Jadi begini, setelah mereka turun di bumi semua, maksudnya itu ya tidak hanya Nabi Adam, termasuk kita kan, termasuk kita kan. Nah, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, ya kan, dan dia kemudian mengikutinya petunjuk itu, maka di dunia ini kita tidak ada rasa takut maupun rasa sedih, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yang dimaksud dengan Yana Huda di sini diterjemahkan, ditafsiri oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, kita pun warusul. Artinya apa? Kita mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Kitab Al-Quran sebagai acuan kita, referensi kita. Rasul adalah sunnah-sunnahnya yang harus kita ikuti. Dan perlu dipahami, sunnah itu di dalam pembahasan ulum hadis kan tidak serta-merta hanya yang dilakukan saja. Karena ketika ada yang namanya qaul, ucapan Nabi, yang kedua adalah pekerjaan Nabi atau perbuatan, yang ketiga adalah rasa diam Nabi dengan sesuatu namanya takrir gitu kan. Aqwalu wa af'alu kan. Aqwalu af'alu, kemudian dengan diamnya Nabi atas perbuatan sesuatu. Nah, kadang-kadang kita itu memahami sunnah hanya yang dikatakan Nabi dan apa yang dilakukan. Ada juga yang bukan dilakukan Nabi tapi dianggap sunnah. Saya kira cukup banyak contoh-contoh. Contohnya misalkan ketika para sahabat ya kan datang ke luar kota, kan, kemudian menemui kasus menemukan, saya berikan contoh seperti surah Al-Fatihah lah, yang sering kita sebutkan. Kemudian di sana para sahabat itu kemalaman, dia mau tidur tidak ada tempat berteduh, mau istirahat juga tidak ada tempat. Akhirnya dia datang ke sebuah desa. Di desa itu kemudian ditolak di sebuah desa. Terus kemudian mereka pergi, kamu ditolak kan, dan diterima. Padahal orang Arab itu punya tradisi, kalau yang namanya tamu harus dihargai di rumah itu. Begitu mereka ditolak, pergi, tiba-tiba kepala sukunya digigit oleh semut sampai abu itu bengkak. Tidak bisa diobati. Tidak bisa diobati. Setelah tidak bisa diobati, ada usul dari salah seorang dari mereka. Coba tadi ada tamu itu, ada orang-orang yang dari sana, dipanggil mungkin bisa mengobati. Dipanggil. Ketika dipanggil itu kemudian mereka jadi dulu, nanti kalau saya bisa mengobati, saya mau diberi apa? Gitu. Setelah dipanggil, ya sudah nanti saya kasih hadiah. Gitu. Dia minta kemudian coba ambil air 1 cawan, gitu. Air putih, kemudian dibacakan Fatihah. Terus diminumkan kepada kepala sukunya dan diusapkan kepada yang sakit tadi, sembuh. Setelah sembuh kemudian dikasih hadiah kambing. Nah, setelah itu kemudian dari kambing sembelih dimakan, kemudian pulang ke Madinah. Setelah kalau ke Madinah, para sahabat kemudian lapor kepada Nabi. Nabi bilang begini, ya kan? Apa yang Anda lakukan? Tadi saya hanya baca mantra-mantra, baca Al-Fatihah dan gitu. Terus saya menyampaikan bahwa yang namanya Al-Fatihah itu quri'atlah gitu kan. Fatihah itu bisa dibacakan untuk obat bagaimana apa yang dibacakan gitu kan. Kalau untuk obat ya jadi obat, kalau digunakan untuk menggait orang ya bisa, untuk melukai hati pimpinan juga bisa gitu kan. Nah, itu kan Nabi tidak pernah melakukan. Tapi Nabi setuju. Itu namanya apa? Namanya sunnah takririyah, bukan qauliyah dan fi'liyah. Kan Nabi tidak pernah melakukan kan? Tapi Nabi setuju. Itulah yang sering kadang-kadang kita itu lupa. Anggapannya sunnah itu apa yang harus dilakukan Nabi semua, ada yang tidak. Itu juga sunnah. Nah, dalam hal ini saya sampaikan tadi, hudaya itu ada 2 hal. Pertama adalah kitab ini Al-Quran. Yang kedua Rasul, artinya adalah sunnah. Rasul harus kita ikuti. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang kafir dan kemudian mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya adalah kitab Allah, mereka adalah calon-calon penduduk neraka dan akan langgeng ataupun kekal selama-lamanya. Ini diberikan tafsir makitsuna abadan la yafnuna wa la yakhrujuna.
Mereka akan tetap di neraka selamanya dan tidak akan pernah rusak. Maksudnya tidak akan pernah hilang, sirna. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka itu. Itulah ancaman Allah. Maka dari itu kita sebagai orang Islam yang mengaku mukmin, ya kan, apa itu selalu harus konsisten mengamalkan apa yang kita yakini. Agama itu apa? Agama itu sebetulnya kan intinya satu, komitmen kan di antaranya. Kalau kita tidak beriman, tidak komitmen, kan tidak ada harganya. Ya komitmen inilah menuntut kita selalu istiqomah, selalu apa itu tidak mengingkari janji. Misalkan kalau kita komit dengan agama kita, ya apa yang dilarang ya harus tidak kita lakukan. Apa yang diperintahkan ya kita lakukan. Nah, soal perintah-perintah kan bisa dua, ada perintah wajib dan anjuran. Yang kalau mau jadi orang minimalis ya sudah yang diwajibkan saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian haji, zakat. Kalau kita sudah mempunyai harta yang sesuai persyaratan gitu, itu muslim minimalis, ya kan? Nah kalau mau tidak minimalis kita sholat yang wajib dilakukan ditambah yang sunnah-sunnah. Misalkan kalau puasa yang wajib dilakukan Ramadan, yang sunnah-sunnah dilakukan seperti puasa Asyura itu kan Senin Kemis, Ayamul Bid itu kan bagian daripada sholat puasa sunnah. Ada lagi zakat, tapi tidak hanya sekedar zakat, tapi butuh sedekah. Nah kadang-kadang gini, apakah semuanya di-cover dengan uang zakat? Memang zakat itu besar Pak. Di Indonesia itu amat dikelola, itu triliunan. Lebih daripada uang apa itu haji aslinya itu kalau mau dikelola beneran. Lebih daripada kira-kira uang pajak aslinya kalau mau dikelola beneran. Meskipun sekarang ada Basnas, ada Lahismu, ada Lahisnu, ada macam-macam gitu kan. Sudah ada itu. Itu kalau dikelola beneran itu lebih pajak sebetulnya banyak. Nah, tetapi kan begini, apakah kita itu memberikan harta kita sebagai harta kepada orang lain hanya sekedar zakat? Ternyata tidak. Sedekah itu kan bagian daripada yang dianjurkan. Misalkan sedekah untuk jariah masjid, wakaf dan sebagainya. Kalau kita mengacu di barat, ya, seperti di misalkan di mana itu New Zealand, itu kan banyak. Pendidikan tinggi itu pernah tidak banyak kemudian mengeluarkan dana untuk tanah. Karena banyak endowment, banyak wakaf. Nah, di negeri kita kan sedikit mulai berkurang orang wakaf. Kecuali yang musola, masjid-masjid yang di kampung-kampung itu memang dari banyak wakaf. Tapi tidak digerakkan di negeri kita wakaf itu. Nah, itu menurut saya ya perlu segera didorong lagi. Kan? Kalau di barat itu namanya endowment. Endowment ya sama. Sekolah berpenting itu ya banyak dari apa itu sumbangan masyarakat juga. Meskipun kemarin agak rame ya, meskipun ditolak oleh Bu Sri Mulyani katanya hoax itu. Bahwa pendidikan itu katanya itu dianggap apa itu kalau masyarakat tidak berpartisipasi dalam beban negara. Loh, negara itu punya kewajiban misalnya. Kemudian ditolak, itu kan hoax gitu. Akhirnya rame. Pokoknya apapun komentar pejabat, ya kan, jangan sampai kemudian melukai hati orang. Begitu terlontar orang mendengarkan, goreng rame lagi. Enggak, selesai. Baik, kembali ke sini. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang mendustakan Al-Quran, ya kan, maka mereka diancam sebagai calon penduduk neraka dan akan kekal selama-lamanya. Makituna abada layakuna walidujud. Ayat selanjutnya. Sudah selesai bicara soal masalah Nabi Adam. Sekarang kita bicarakan orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, hai orang-orang, hai anak-anak Israel. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi di dunia ini hanya klan Ibrahim yang mendapatkan pujian banyak orang karena berturut-turut menjadi nabi anak-anaknya. Yang lain kan enggak, yang lain. Pertama Nabi Ibrahim, jadi nabi dan rasul. Punya anak namanya Nabi Ishak, jadi nabi dan rasul. Punya anak yang namanya Nabi Yakub, jadi nabi dan rasul. Punya anak lagi yang namanya Nabi Yusuf, jadi nabi dan rasul. Empat generasi ini jadi nabi semua. Gak ada di dunia ini kecuali itu. Nabi Muhammad itu dari klan Nabi Ismail, jauh ya.
Dari Ismail tidak menurunkan nabi-nabi lagi, enggak. Ribuan tahun baru Nabi Muhammad. Nabi Isa enggak, Ishak, ke Yakub, ke Yusuf. Itu kan maka sering di dalam kitab-kitab disebutkan Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Jadi orang yang sangat mulia menjadi anaknya yang mulia, menjadi anak mulia sampai 4 kali. Itu baru kasus Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusuf. Nah kemudian Nabi Yakub ini disebut sebagai Israel. Jadi Nabi Israel itu bukan kemudian mesti Yahudi, tidak. Israel tidak mesti Yahudi. Karena yang namanya Yahudi itu ya kan dari satu klan keluar apa itu anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12. Di antara ada yang namanya Yahudi. Dari Yahudi itulah sebetulnya Yahudi aslinya itu. Nabi Yakub itu bukan Yahudi, tapi disebut Israel. Itu nama lain. Nah kemudian setelah Nabi Yakub mempunyai anak Nabi Yusuf itu ada di Palestina awalnya gitu kan. Kemudian saya baca lagi surat apa itu Yusuf gitu kan. Kemudian diperdaya oleh saudaranya, dicemplungkan di sumur, ditemukan oleh pedagang-pedagang dari Mesir, dibawa ke Mesir. Nah dari Mesir ini kemudian Nabi Yakub berpindah di Mesir menjadi perdana menteri akhirnya kan. Keluarganya di Palestina dibawa ke sana semua. Terus beranak-anak banyak sampai 600.000 itu menurunkan Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa dikejar Firaun menuju kembali lagi ke Palestina sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi perlu diingat, Nabi Musa itu tidak pernah sampai menginjak tanah Palestina. Sampai 40 tahun meninggal di sebelumnya. Karena orang-orang Bani Israel diajak perang tak gelem. Diajak merangnya orang-orang di Palestina itu ada raja yang kuat gitu tidak mau. Sampai meninggal Nabi Musa di situ. Kemudian Nabi Harun di situ, sampai kemudian nanti turun, mulai Talut, kemudian Daud. Nah dari Daud inilah kemudian menjadi raja besar, dan kekuasaannya meliputi sampai kira-kira Yaman. Maka kan kadang-kadang dengan bisa melihat peta, rencana orang Yahudi sekarang ini kan mau menguasai dari dataran bulat, kemudian Palestina, Jordania, Suriah, sampai Arab Saudi, kemudian karena mereka utopia itu ya berangan-angan yang jauh gitu kan, seperti Nabi Daud ketika menguasai kerajaan di Timur Tengah. Sampai sekarang masih gitu yang ortodoks pikirannya seperti itu. Maka dicari-cari itu kan cari alat macam-macam. Itulah cerita anak pinak orang-orang Bani Israel itu kan. Allah menyampaikan uzkuru nikmati, ingatlah kalian pada nikmatku allati an'amtu alaikum yang kami berikan, yang kami berikan kepada kalian. Kapan itu? Ketika mereka itu diselamatkan dari kejaran Firaun dan kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat untuk memecah Laut Merah, sampai kemudian ketika di Tanah Tih itu kan sudah tidak ada tempat, Pak. Tanah Tih itu tanah tandus. Sampai sekarang dikunjungi orang-orang. Kalau jenengan datang ke sana, kan ada toh travel itu yang datang ke sana. Tempat ketika Nabi Musa dan kawan-kawan itu tinggal di situ, setiap hari hanya mendapatkan makan dari Allah dari langit. Yang namanya mana dan salwa. Panas, tandus, tapi tidak ada tanaman. Tapi tiap hari dia makan yang namanya lampatan kalau bahasa Jawa. Lampatan kalau bahasa Jawa ya seperti kayak urap, ingkung begitu. Tiap hari makan itu terus. Maka dalam ayat kan disebutkan gini, mereka bosan sampai pengen balik ke Mesir. Nah ketika mau kembali ke Mesir, Nabi Musa juga jengkel. Di sini enak-enak dikasih makan tiap hari gratis tanpa berusaha payah kembali ke Mesir lagi ngapain gitu. Nanti di ayat Pak di juz 1 ini juga disebutkan seperti itu. Nah ketika itu mereka hanya duduk manis, hanya sholat mungkin gitu kan, dan perintah yang dilakukan makan sudah ada. Ya seperti MBG lah, makanan Allah. Nggak tahu ya MBG ini kan sudah berkembang. Apakah cukup membantu masyarakat kita yang miskin atau justru malah tidak dimakan? Tadi sore itu baru ketemu guru di SMA di Kota Semarang. Itu MBG itu jarang dimakan anak-anak ternyata. Kecuali yang makan Genzi seperti burger, sosis itu dimakan. Tapi kalau makan biasa seperti ayam ungkep enggak, segitunya. Jadi kan perlu dilihat kembali isinya. Itu habis triliunan masalahnya gitu kan. Menghabiskan banyak uang negara. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, kan nggak ada efeknya, rugi gitu. Bisa digunakan yang lain gitu saya.
Nah, ketika orang-orang Bani Israel di sana kemudian hanya menunggu dapat makanan, mereka bosan. Protes kepengen kembali ke Mesir. Lalu ke Mesir lagi dimakan kelompoknya Firaun meneh kan. Nah, sekarang masih ada Pak. Jangan bisa datang ke sana kalau ada travel-travel itu bisa diceritakan oleh para guide begitu. Tempatnya sempit, tandus gitu. Di antara Jordan mungkin ya, masuk di wilayah Jordan sekarang. Termasuk tempat sumur yang dulu digunakan itu keluarganya saudaranya Nabi Yusuf ketika mencemplungkan Yusuf ke sumur itu masih ada sekarang dan bisa ditemui. Kemudian Allah menagih, wa'uhu bi'ahdi. Kalau gitu gimana? Menulis janjiku. Artinya apa? Apa yang dikatakan janji Alladzi hatuhu ilaikum minal iman di Muhammadin. Artinya apa? Mereka setelah diberikan kenikmatan, kita ke janjinya, katanya kalian nanti akan mengimani Muhammad sebagai rasul terakhir. Ternyata enggak juga. Karena ciri-ciri Nabi sudah ditulis di dalam kitab Taurat dan di dalam Injil kan gitu. Setelah mereka diberikan kenikmatan, nanti ada nabi yang akan datang, ternyata enggak juga mereka. Ufi bi'ahdikum fa iya ya farhabu. Silakan ya kan. Nah, ketika kalian itu memenuhi janjiku, maka kami Allah akan memenuhi janji kalian. Gitu kan. Apa janjinya? Alladzi habtu ilaikum nasla bi ali bidkhul jannah. Apa janjinya Allah? Kalau kalian mengimani Nabi Muhammad dan kemudian risal yang dibawanya, maka Allah menjanjikan mereka dengan pahala dengan cara masuk surga. Wa iya ya farhabun, dan pada kami maka takutlah kalian kepadaku. Artinya apa? Jangan sekali-kali meninggalkan apa yang dijanji, apa yang kau ucapkan dalam janji. Kemudian jangan sekali-kali Anda mengingkari. Ketika kalian mengikuti memenuhi janji kalian, Allah akan memenuhi janjinya. Ya seperti ini, seperti kita kan. Allah kan berjanji bahwa kalau kita berdoa serius akan dipenuhi. Tapi kadang-kadang kita berdoa kan cuma setengah hati. Berdoa kita setengah hati, kecuali pepet. Termasuk juga saya. Harus kepepet banget itu doanya nangis. Mau terpenuhi. Tapi kalau biasa-biasa happy-happy enggak. Ya sejalan. Dan saya sering Pak, kalau pas kepepet banget gitu, ya terpenuhi. Maka dari itu sebetulnya doa itu kalau tulus akan terpenuhi. Ya, saya kira itulah yang perlu kita diskusikan hari ini. Selanjutnya besok kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.